Kan di sekolah guruku tanya-tanya tentang kamu lanjut kuliah di mana. Nak, tidak usah mau kuliah. Anak gadis itu di rumah saja. Mau Kak bicarakan lagi soal kuliahku, Mak. Kalau mama bilang tidak ya tidak. Mak, saya di sana hanya untuk kuliah dan akan pulang ketika libur semester, bukan selamanya. Saya mau lanjut di Universitas Negeri Makassar. Laptop Anda error. Sering laptop atau komputer lemot. Lalu kerjaan menumpuk dan tidak ada waktu ke tempat servis. Yuk Kak Akbar Cahaya aja solusinya. Anda tinggal hubungi kami di 081527605571. Kami datang ke tempat Anda, meliputi wilayah Makassar dan Goa. Kami siap melayani Anda. Kalian juga bisa mengunjungi Akbar Cahaya di Jalan Tun Abdul Razak 1 Perumahan BTN Pau Pau Permai, Blok F7 nomor 15, Somba Opu, Kabupaten Goa.
Universitas Muslim Indonesia, perguruan tinggi Islam. Hiduplah sejahtera, hiduplah mulia di alam merdeka. Universitas Muslim Indonesia, majulah, maju terus di bawah pimpinan rektor kita yang sungguh bijaksana. 23 Juni 1954, hari pembukaan Universitas Muslim Indonesia. Universitas Muslim Indonesia, hiduplah, hidup terus. Muslimin muslimat Islamiyah menuju ridha Allah, menuju ridha Allah. Remember our story? We used to drive around in a Yang terhormat Ibu Dr. Citra Rosalini SOS MSI, yang terhormat Ibu Dr. Farida Anwar MPD, yang kami hormati Ketua Pelaksana Nur Hidayah Hasbi, dan para peserta yang telah hadir dalam webinar pada hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita hanturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul bersama meskipun secara online pada pagi hari ini. Tidak lupa juga salawat serta salam kita hanturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita ke zaman yang terang benderang sampai saat ini. Bersama saya, dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada peserta webinar yang telah hadir pada hari ini. Terima kasih atas antusiasme yang sangat luar biasa untuk turut serta dalam webinar pada hari ini. Bersama saya Fadiata Taunila, Master of Ceremony pada acara kita pada pagi ini. Sebelum memulai acara ini, saya membacakan tata tertib peserta webinar terlebih dahulu. Adapun tata tertibnya yaitu 1. ID peserta harus menggunakan nama asli sesuai dengan nama yang diregistrasi dengan format _instansi. 2. Peserta diharapkan menggunakan virtual background yang telah dibagikan. Yang ketiga, peserta mendapatkan akses Zoom harus berpakaian rapi dan berperilaku sopan selama kegiatan berlangsung. 4. Peserta memasuki ruangan dengan kondisi kamera aktif atau on-cam dan mematikan suara selama kegiatan berlangsung. Yang kelima, semua peserta yang mengikuti melalui Zoom dapat mengajukan pertanyaan dengan raise hand dan menyebutkan nama dan instansi. Yang keenam, peserta akan diberikan e-sertifikat dengan ketentuan sebagai berikut. Peserta sudah registrasi dan hadir dalam kegiatan webinar melalui aplikasi Zoom. Peserta telah mengisi daftar hadir pada link yang telah diberikan di akhir acara. Yang terakhir, peserta mengirim bukti link absensi. Baik, terima kasih. Itulah tadi tata tertib acara dalam webinar kali ini. Hadirin yang berbahagia, untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipandu oleh Saudara Fahril Afwan. Saudara Fahril Afwan, saya persilahkan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara webinar hari ini, marilah sejenak kita bersama-sama membaca doa. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bapak atau Ibu serta saudara-saudari sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mari awali doa kita dengan membaca doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yu'afihu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan wa rasuluh. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagimu dan atas rahmat karunia-Nya, Engkau limpahkan kepada kami atas nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat berkumpul di Zoom meeting ini. Ya Allah, untuk melaksanakan kegiatan webinar yang berjudul Percaya Diri di Media Sosial Fundamental baik-baik saja, lancarkanlah acara kami, berkahilah dan penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir. Ya Allah, yang Maha Pengasih, bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk membangun acara ini dengan lancar. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, semoga dengan pembacaan doa tadi acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Webinar. Kepada Saudari Nur Hidayah Hasbi, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Citra Rosalin Anwar, SOS MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Opini Publik dan Pencitraan. Yang terhormat Ibu Dr. Farida Aryani, MPD, selaku pembicara pada kegiatan webinar ini. Dan yang kami banggakan teman-teman panitia yang sudah berusaha dengan maksimal sampai webinar kita dapat berjalan lancar ke depannya. Selamat bergabung dan terima kasih kami ucapkan kepada peserta yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya di pagi hari ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama dipertemukan di ruangan diskusi ilmu sekalipun dalam ruang terbatas secara daring melalui media Zoom meeting. Saya selaku panitia ingin melaporkan beberapa hal terkait kegiatan kita ini. Pertama, kegiatan ini telah dipersiapkan sekitar 3 pekan dan dikerjakan langsung dalam kepanitiaan sebanyak 37 orang yang dibagi ke dalam tim kerja. Terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, beserta para wakilnya, dan divisi acara, humas, serta pupdok. Selain itu, dosen pengampu mata kuliah juga turut serta memberikan
memberikan pengarahan sampai kegiatan webinar ini dapat berlangsung. Selanjutnya, kegiatan webinar ini dilangsungkan sebagai tugas akhir mata kuliah opini publik dan pencitraan. Kami kemudian mengangkat tema webinar Mental Health Issues dengan judul Percaya Diri di Media Sosial, Tanda Mental Baik-Baik Saja. Nah, judul ini kami pilih sesuai dengan fenomena yang kerap kami temui saat menggunakan media sosial, yang mana dalam menyaksikan para pengguna media sosial memanfaatkan akun mereka. Disitulah mereka kadang menampilkan sisi kepribadian yang cukup percaya, dan saat itu pula pertanyaan kadang terbersit. Apakah dia memiliki beban? Atau di hidup mereka? Ataukah mereka tidak merasakan mental? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Begitu juga melalui webinar ini, kami berharap bisa sama-sama berdiskusi dan mendapatkan pencerahan terkait tema yang telah kami tentukan ini. Oleh karenanya, kami memohon kepada seluruh peserta untuk tetap fokus selama webinar berlangsung. Sekian dari saya, semangat dan selamat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas sambutannya. Sebelum beranjak ke acara selanjutnya, saya memberitahukan terlebih dahulu bahwa untuk mendapatkan sertifikat pada acara ini, peserta harus mengisi daftar hadir terlebih dahulu dan absensi yang telah diberikan panitia di room chat setelah pemateri selesai dan sesaat sebelum penutupan. Baiklah, tiba saatnya kita di acara inti. Yang kita tunggu-tunggu adalah pemaparan materi oleh narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Acara inti ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Akfira Syahrani Putri. Baiklah, untuk Saudari Akfira Syahrani Putri, saya persilahkan untuk memandu jalannya acara webinar kali ini. Semua, Ibu Dr. Citra Rosalin Anwar, SOS MSI, selaku dosen kami tercinta di mata kuliah opini publik dan pencitraan. Yang terhormat Ibu Dr. Farida Aryani, MPD, selaku narasumber yang akan memaparkan materi untuk kita semua. Dan terhormat Nur Hidayah Hasbi, selaku ketua panitia webinar ini, dan yang terhormat para anggota kepanitiaan, serta para audiens yang sudah hadir. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Akfira Syahrani Putri. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi dari pemaparan materi yang akan dibawakan oleh narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Dr. Farida Aryani, MPD. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara webinar dengan judul Percaya Diri di Media Sosial, Tanda Mental Baik-Baik Saja. Baik, sebelum kita memasuki dan mendengarkan materi dari Ibu Dr. Farida Aryani, MPD, izinkan saya untuk membacakan CV dari Ibu Dr. Farida Aryani. Kepada operator, tadi bantu untuk share screen. Baik. Baik, bisa kita lihat di sini. Jadi Ibu Dr. Farida Aryani memiliki nama lengkap Farida Aryani dengan gelar MPD. Beliau lahir di Jakarta 6 Januari 1976. Ini berprofesi sebagai Kaprodi S2 Bimbingan dan Konseling di Universitas Negeri Makassar.
Latar belakang pendidikan, beliau mengambil S1 di Perguruan Tinggi Universitas Negeri Makassar dengan program studi bimbingan dan konseling, lulus di tahun 2000. Kemudian melanjutkan studi S2-nya di Universitas Malang dengan program studi bimbingan konseling dan lulus di tahun 2004. Selanjutnya, beliau mengambil S3-nya di Universitas Malang dengan program studi bimbingan konseling dan lulus di tahun 2008. Adapun penghargaan dalam 10 tahun terakhir dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya. Yang pertama, mahasiswa berprestasi 1 tingkat Universitas Negeri Makassar tahun 2000. Yang kedua, mahasiswa berprestasi harapan 2 Mendiknas tahun 2000. Yang ketiga, dosen berprestasi 2 tingkat UNM tahun 2009. Dan yang keempat, peneliti berprestasi 2 tingkat Universitas Negeri Makassar tahun 2018. Baik, langsung saja kita memasuki acara selanjutnya yang merupakan acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi dari narasumber kita, Ibu Dr. Farida Aryani. Kepada Ibu dipersilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih untuk host yang sangat cantik pada pagi ini untuk membuka semangat kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan salam bahagia untuk kita semua. Syukur Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul untuk bersama-sama mendiskusikan terkait dengan tema kesehatan mental. Ya, bisa tulis di kolom chat atau suasananya deh. Bagaimana suasana hari ini? Apakah sedih, bahagia, atau ada yang lagi galau? Silakan dituliskan di kolom chat. Oh, ada yang galau nih pagi ini. Siapa nih lagi galau? Ada yang tegang. Musim ujian soalnya ya. Sudah musim ujian jadi tegang. Oke. Oke, banyak yang galau pagi ini ya. Oke. Baik, Ibu izin share screen ya. Baik, tema yang sangat menarik dikasih panitia nih hari ini, dan saya lihat sekarang memang isu kesehatan mental itu isu yang sudah mulai orang perhatikan ya. Kemarin juga saya kebetulan diundang untuk acara yang sama, meskipun sasaran yang berbeda terkait dengan isu kesehatan mental ini. Dan sekarang banyak anak-anak muda juga yang sudah aware dengan isu kesehatan mental, bahkan mereka sudah menjadi penggiat kesehatan mental ya. Namun bicara tentang kesehatan mental ini merupakan fenomena yang masih seperti gunung es gitu loh ya. Masih banyak anak-anak yang nggak berani ngomongin tentang ketika dia sedang bermasalah, ketika dia sedang galau, atau dia butuh layanan konseling misalnya kepada jasa-jasa psikolog, psikiater ya. Jadi meskipun perhatian anak muda terkait dengan kesehatan mental itu sudah semakin kesini sudah semakin aware, dan mereka sudah berani ya, bahkan kita lihat di beberapa media sosial artis pun sudah speak up ya, bahwa saya sedang tidak baik-baik saja atau saya sedang mengalami masalah kesehatan mental. Itu mereka sudah berani speak up ya. Tapi yang seperti itu belum banyak orang yang menyadari bahwa saya butuh cerita sama orang lain, bahwa saya butuh bantuan, karena dianggapnya mungkin secara budaya kita masih menganggap kesehatan mental itu nggak harus dibicarakan di banyak orang, atau kita cukup menyimpannya sendiri. Nah, sekarang kita lihat isunya ya. Terima kasih tadi sudah diperkenalkan oleh host. Nah, ini sekedar CV dari saya. Saat ini saya Ketua Prodi untuk di S2 Bimbingan Konseling. Juga saya sebagai sekretaris asosiasinya, serta kebetulan saat ini saya sedang bersama-sama UNICEF untuk sedang menggiatkan memang
isu kesehatan mental. Jadi kami memiliki program pencegahan kesehatan mental untuk anak dengan remaja. Dan ternyata isu kesehatan mental ini bukan hanya orang dewasa loh. Kalau kita lihat mungkin orang dewasa karena usianya udah banyak persoalan, stres kerja, rumah tangga. Ternyata isu terakhir data menunjukkan bahwa 1 dari 3 anak itu mengalami masalah kesehatan mental. Ini isu yang sangat mengkhawatirkan, bahkan di antara mereka cenderung memiliki keinginan bunuh diri. Nah, ini semoga nih anak-anakku semua di sini, adik-adik semua yang masih remaja tetap semangat ya, memiliki kesehatan mental yang baik, yang positif ya, dan kemudian bisa lebih berprestasi dan percaya diri secara optimal. Nah, kita sedikit menjelaskan terkait dengan era digital ya. Tentunya adik-adik yang jurusan komunikasi sudah tahu nih bahwa sekarang kita berada di era digital yang semua orang terkoneksi dengan internet ya. Bahkan kalau kita lihat di Indonesia sendiri penggunanya sudah sangat tinggi ya, sampai dari 73,7% dari total populasi orang Indonesia terhubung dengan internet. Kayaknya sekarang di daerah-daerah terpencil pun mereka tuh sudah tahu yang namanya TikTok, yang namanya YouTube ya. Jadi anak-anak pun sudah terkoneksi dengan internet. Dan kalau kita lihat di media sosial itu penggunanya sudah banyak sekali, sampai 160 juta dari total populasinya atau sekitar 59% orang terkoneksi dengan media sosialnya, termasuk itu usia anak-anak. Kemudian nah, sekarang persoalan selanjutnya adalah smartphone-nya untuk apa? Ya, di antara kalian menggunakan handphone untuk apa? Handphone-nya canggih-canggih, keren-keren dipakai untuk apa? Ya, ada yang paling tinggi itu kalau di konteks Indonesia itu untuk chat. Ya, itu tertinggi ya. Dulu di zaman ibu masih teknologinya SMS ya. Sekarang sudah teknologinya menggunakan chat, menggunakan WhatsApp atau menggunakan media lainnya. Kemudian social networking itu 96%, 83%, maps juga ya. Kemudian juga shopping. Nah, di sini siapa yang selalu bunyi-bunyi keranjangnya nih, minta dikeluarkan nih, minta untuk dibayar ya. Tentunya sekarang sudah banyak kita menggunakan e-commerce ya, belanja online, Shopee ya, kemudian Tokopedia, Gojek, GoFood ya. Itu kayaknya saya sendiri kemarin baru melihat total penggunaan GoFood saya di aplikasi GoFood ya, lumayan juga ya, 1 tahun itu ternyata tanpa disadari makanan online itu yang kita belanjakan sudah sangat tinggi ternyata totalnya ya, dan itu kadang-kadang tanpa kita sadari kita pesan seperti itu. Dan memang teknologi seperti itu, kita sangat dimudahkan dan sangat terbantu ketika misalnya kita memanfaatkan smartphone. Jadi kalau saya sendiri kalau misalnya ada tugas luar kota, saya tinggal bekali saja anak saya misalnya di rumah, kira-kira kamu mau pesan apa, pas bunda ada itu mereka sudah bisa menggunakan aplikasi GoFood. Nah, sekarang ini adalah beberapa tantangan yang ditemukan untuk anak-anak muda nih ya, terkait dengan bagaimana teknologi digital ya. Tentunya di media sosial misalnya kita ingin dikenal oleh orang lain tentang identitas diri kita. Dan ini ada kaitannya dengan bagaimana kita membranding diri kita ya. Di sini tentunya semua sudah punya media sosial ya. Kemudian namun hal tersebut kadang-kadang yang perlu dikhawatirkan adalah bagaimana kontrol kita terhadap keterangan pribadi ya. Kadang-kadang kan kita menuliskan identitas dan nama lengkap atau misalnya biodata di media sosial kita. Bagaimana keamanannya, bagaimana privasinya. Kemudian kita juga menjadikan ruang digital itu tentunya sebagai lahan untuk belajar ya, untuk belajar misalnya googling ya. Di zaman ibu dulu mungkin kita menggunakan saya sendiri kalau misalnya mau butuh internet saya harus ke warnet ya. Sekarang ya warnet sudah nggak ada ya. Jadi lebih banyak anak-anak sekarang sudah menggunakan aplikasi belajar online ya. Bahkan internet itu adalah media yang sangat baik untuk belajar.
Nah, cuma salah satu tantangannya adalah ketika kita berada di media sosial ya, tentunya bisa saja kita overload ya, terlalu lama kita berada di media sosial. Sepertinya kayaknya sekarang kita nggak bisa hidup tanpa media sosial. Kalau bicara teori kebutuhan manusia itu sekarang sudah berubah ya. Kebutuhan, bahkan anak-anak muda mengatakan kebutuhan dasar lagi bukan makan ya, tapi wifi. Biar nggak makan yang penting datanya full kayak gitu ya. Itu fenomena yang terjadi pada kita semua nih. Bahkan bangun tidur, mau tidur pasti cek handphone ya. Dan bisa saja kalau kita terlalu overload penggunaan handphone ya, itu bisa saja berperilaku yang misbehave ya, atau perilaku yang tidak tepat. Kemudian tantangan di dunia digital juga adalah terjadinya perilaku kekerasan. Kalau kita lihat kekerasan fisik, kekerasan seksual ya, itu juga terjadi di setting media sosial kita ya. Kalau kita lihat beberapa kasus itu yang terjadi itu juga ada di media sosial. Nah, selain itu juga tentunya di dunia dunia digital juga kita lihat beberapa tantangannya adalah pembajakan karya ya. Jadi orang-orang enak aja mengupload karya orang lain ya. Jadi isu-isu plagiasi juga terjadi di dunia digital ya. Kemudian juga tentunya yang paling penting lagi ternyata media sosial ini juga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya adalah misalnya inovasi usaha. Mungkin di antara kalian banyak yang menggunakan media sosial untuk berbisnis ya. Dan itu menurut saya sangat-sangat positif. Jadi persoalannya adalah dari tantangan-tantangan di dunia digital ini, pilihannya adalah sama kita. Bagaimana kemudian kita cerdas menggunakan media sosial. Nah, selanjutnya tentunya di antara kalian juga suka berbagi di media sosial ya. Saya juga termasuk orang yang suka berbagi di media sosial. Nah, kenapa orang suka berbagi di media sosial? Ini menurut hasil studi dari neuropsikologi dari Harvard University, bahwa efek bercerita tentang diri sendiri dan orang lain itu ternyata akan memberikan efek menyenangkan dan membahagiakan. Jadi kalau kita mengupload sesuatu, misalnya ada yang suka upload tentang hobinya, makanan kesukaannya, kegiatan sehari-harinya, itu sebenarnya secara psikologis ya, itu akan memberikan efek menyenangkan dan membahagiakan. Cuma kadang-kadang kita suka jadi cenderung berulang-ulang ngecek siapa yang sudah baca status saya, berapa orang yang like status saya, ya. Itu apakah atau tidak, ya. Nah, menurut psikologis juga diartikan bahwa kebebasan kita mengekspresikan diri dengan rasa aman merupakan sumber kenikmatan. Jadi memang mengekspresikan diri sesungguhnya itu membahagiakan, ya. Apakah terutama mengekspresikan hal-hal yang kita mau share. Tentunya di antara kalian mungkin ketika mau share, yang share adalah yang baik-baik saja, yang positif-positif saja, itu bagus. Tapi ada juga yang share itu kegalauannya, curhatnya, saya sedang galau, saya sedang putus cinta, atau kebenciannya sama orang lain. Nah itu semua di dalam dunia digital itu akan terekam dengan tidak bisa hilang jejak digital kita, ya. Sehingga memang perlu kembali kita memproteksi diri kita, terutama kita harus sadar bahwa hidup ini bukan hanya di media sosial, ya. Saya pernah bersama Ibu Citra di sebuah kegiatan, dan ada anak muda yang bertanya seperti ini, Ibu, bagaimana kalau anak muda tidak bisa membedakan mana dunia nyata dengan mana dunia maya? Nah, kalau kalian sendiri jangan sampai di antara kita ada yang seperti itu, lebih nyaman hidup di dunia maya daripada dunia nyata, ya. Kenapa? Karena mereka merasa diterima di dunia maya, temannya banyak tapi di dunia maya. Sampai dari luar negeri kenalan kita sudah ada, dari negara A, negara B, itu kita punya kenalan dari mana-mana. Dan kita merasa bahagia di situ karena kita diterima. Ketika di dunia nyata, kita dibully sama teman-teman, keluarga kita sering mencemooh kita misalnya. Jadi akhirnya banyak anak-anak muda yang terjebak pada situasi yang maya, ya, yang hanya mereka bisa merasa diterima di dunia mayanya, ya, seperti itu. Dan kalau kita lihat sekarang, termasuk isu-isu
kesehatan mental itu sudah sangat-sangat mengkhawatirkan. Kalian mungkin tahu ya kasus yang terjadi bunuh diri remaja di Kota Makassar ya. Dia kemudian lompat dari hotel di salah satu hotel bintang di Kota Makassar ya. Nah, kalau kita lihat ketika kita telusuri banyak anak-anak yang terlihat happy di media sosialnya. Mereka share sesuatu yang bahagia kayak sedang di suatu tempat. Biasanya kan yang di foto yang upload itu kan hal-hal yang yang happy-happy ya. Mereka kelihatan baik-baik saja, mereka kelihatan bahagia-bahagia saja. Bahkan anak, kalau kasus yang kemarin kejadian di Kota Makassar itu, dia itu adalah anak yang berprestasi, anak yang percaya diri, ya, anak yang aktif, dan kelihatannya dia baik-baik saja gitu. Ternyata dia mengalami yang namanya kalau dalam bahasa psikologinya ya suffering, menderita rupanya dia, cuma tidak terlihat. Ya, banyak anak-anak muda yang mengalami penderitaan tapi tidak terlihat. Bahkan yang ditampilkan itu adalah hal-hal yang baik saja. Kalau kita lihat ya kadang-kadang ya artis misalnya yang diupload sedang mesra-mesraan sama pasangannya ya, tiba-tiba besok hilang gambar-gambarnya di media sosialnya. Tiba-tiba besok lagi kita dengar kabarnya mereka cerai. Padahal kemarin mereka sedang mesra-mesraan. Nah, hal-hal seperti itu yang kadang-kadang banyak anak-anak muda melihat di media sosial dan ingin seperti itu gitu loh. Ya, sehingga itu bisa saja membawa dampak termasuk pada kesehatan mentalnya. Nah, banyak kasus-kasus kesehatan mental sampai akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya itu ternyata mereka tidak kelihatan, ya, tidak nampak bahwa mereka sedang bermasalah. Padahal orang yang bunuh diri itu ya tidak serta-merta langsung memilih mengakhiri hidup. Dan ternyata untuk kasus yang di Makassar ini anak tersebut ternyata sudah pernah melakukan hal yang sama, pernah menyakiti dirinya sendiri, ya, pernah ingin bunuh diri itu sejak SMP malah, ya, sehingga itu merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan kita semua ya. Nah, sekarang ketika ada pertanyaan, kalian semua yang ada di sini mau dikenal sebagai apa di media sosial ya? Nah, anak-anak komunikasi pasti tentunya sudah tahu jawabannya nih. Ya, kira-kira kamu mau dikenal sebagai apa di media sosialmu? Ya, karena pola dalam bermedia sosial merupakan cerminan sikap dan karakter kita di dunia nyata. Bahkan ini nggak bisa dianggap enteng ya. Apa yang kamu publish di media sosialmu juga itu bisa jadi adalah cerminan dirimu. Karena contoh sekarang ya, bahkan ketika kita mau mendaftar pegawai negeri saja, itu diminta akun media sosialnya apa, ya. Kemudian di beberapa pekerjaan ya hampir sekarang sudah di semua pekerjaan, di samping kita melampirkan CV kita diminta untuk melampirkan juga atau menuliskan akun media sosialnya. Kenapa? Karena biasanya track record kita itu akan dilihat di situ. Jadi beberapa perusahaan, beberapa tempat pencari kerja itu biasanya meminta akun media sosialnya untuk dia kemudian bisa dilihat rekam jejak kita lewat situ. Nah, dampak rekam jejak digital kita akan berpengaruh pada beberapa hal, ya, karir kita, relasi personal, pergaulan sosial, citra di masyarakat, dan keamanan. Ya, jadi ini sangat mempengaruhi terkait dengan bagaimana kita membrand diri kita. Ya, kamu mau dikenal seperti apa di media sosialmu? Ya. Jadi sekali lagi ketika kita cerdas di media sosial, tentunya ini akan berdampak pada karir kita, bagaimana relasi kita di kemudian di pergaulan sosial. Karena beberapa seperti ibu kadang-kadang dihubungi oleh beberapa orang dari yang saya nggak kenal gitu ya. Kemudian ketika dia melihat rekam jejak digital kita, misalnya ibu bisakah membantu saya membawa materi ini gitu. Loh, kok kenal saya di mana? Kita melihat dari jejak digital ibu misalnya. Nah itu ternyata penting sekali bagi kita untuk membuat bagaimana kita membrand diri kita di media sosial kita. Nah, apa sih self branding di media sosial ya? Tentunya orang-orang komunikasi ini sudah sangat paham ilmunya ya. Hal ini terkait dengan bagaimana proses pembentukan persepsi masyarakat atau publik
terhadap aspek yang dimiliki oleh seseorang. Nah, aspek ini meliputi kepribadian, kemampuan, nilai, serta persepsi positif yang ditimbulkan atau ada dalam diri individu. Nah, ini yang kemudian mewakili, mewakili diri kita, ya, menginterpretasikan diri kita mau dikenal seperti apa dalam aspek kepribadian misalnya, atau passion kita, atau value kita misalnya, dan ini tentunya akan membranding diri kita mau dikenal seperti apa. Nah, kenapa penting kita membranding diri kita juga di media sosial? Tentunya ini akan meningkatkan kepercayaan diri kita. Kita menjadi lebih percaya diri, ya. Kemudian juga yang kedua adalah memperluas jaringan. Makanya mahasiswa, ya, tentunya harus melihat ini sebagai sesuatu yang bahwa media sosial itu kalau kita lihat ternyata manfaatnya banyak banget, ya. Manfaatnya banyak banget, terutama untuk mengembangkan aspek diri kita, aspek kepribadian diri kita, dan terutama untuk menunjang, apalagi kalian masih mahasiswa nih, ya, masih panjang sekali perjalanan kalian. Maka dari itu manfaatkan media sosial ini, jangan hanya belanja online saja misalnya, atau jangan hanya menjadi follower saja, tapi kita harus membuat menjadi influencer, ya, minimal hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan, hal-hal kecil yang bisa kita sharing, ya. Seperti yang kalian lakukan ini, ya, ini sudah luar biasa keren, ya, karena mungkin ini hanya mata kuliah misalnya awalnya, tapi ternyata dari mata kuliah ini kalian akan belajar banyak hal, ya. Yang pertama, kalian sedang membranding dirimu, kalian sedang menggali passionmu ada di mana, dan yang paling penting lagi adalah kalian sedang melatih kepercayaan dirimu. Nggak gampang loh bicara seperti ini, ya. Kalian tadi ada sebagai host, ada yang sebagai yang mendesain, ada yang tampil menjadi MC. Itu adalah pengalaman yang luar biasa yang akan mempermudah jalanmu untuk karirmu selanjutnya, ya, termasuk meningkatkan kepercayaan dirimu dan jaringan. Jadi bisa besok misalnya kayaknya keren ya kemarin hostnya di webinarnya yang diadakan oleh kampus UMI, ya, itu akhirnya kalian di situ belajar banyak hal, ya. Meskipun saya paham bahwa mungkin di antara kalian awalnya masih nervous, masih gemetar-gemetar, masih sering lupa gitu, tapi itu adalah proses belajar, ya. Dan yang paling penting lagi, di samping perluas jaringan, kalian mengembangkan kemampuanmu dan meningkatkan daya jualmu, ya. Meningkatkan daya jual itu artinya kita sedang mempromosikan. Jadi gini, kalau dalam teorinya Johari Window, ya, namanya, ya, jendela Johari, bahwa sesungguhnya diri kita ini memiliki jendela-jendela juga. Ya, yang pertama adalah tipe orang yang ada tipe pribadi yang saya tahu apa kelebihan saya, ya, tapi orang lain tidak tahu kelebihan saya karena saya tertutup misalnya, karena saya nggak mau membuka diri saya sama orang lain. Misalnya, saya bisa nyanyi nih, tapi yang tahu saya pintar nyanyi itu cuma saya sendiri, orang lain nggak tahu. Itu ada orang yang bertipe seperti itu. Saya tahu apa kelebihan saya, tapi orang lain nggak tahu apa kelebihan saya. Yang kedua sebaliknya, orang lain tahu kelebihan saya, tapi saya sendiri nggak tahu atau nggak pede dengan diri saya. Misalnya orang lain mengatakan, ikut lomba nyanyi aja Farida, kamu keren suaranya. Enggak deh, saya nggak bisa. Tapi kamu pernah saya dengar lo nyanyi suaranya bagus. Nggak mau. Kan dia nggak percaya diri, dan dia kemudian tidak mau membuka dirinya sama orang lain, dia cenderung tertutup, maka kemudian dia tidak tahu bahwa dia sendiri punya kelebihan. Yang ketiga adalah tipe orang yang saya tahu kelebihan saya, dan orang lain pun tahu. Dan ini ya tentunya diharapkan seperti itu. Makanya perlu kalian juga memanfaatkan media sosial ini untuk membranding dirimu, supaya orang di luar sana bukannya narsis, bukannya sombong, ya, tapi kita meningkatkan daya jual kita, tanda kutip, ya, dalam arti bahwa kita sedang mengembangkan diri kita, ya, mengembangkan rekam jejak kita. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan media sosial seperti itu, ya. Dan yang tipe yang keempat, ada orang yang saya tidak tahu kelebihan saya apa, orang lain pun tidak tahu kelebihan saya apa. Lalu siapa dong yang tahu kalau kayak gitu? Nah, ini orang yang cenderung sangat-sangat tertutup, yang tidak mau membuka dirinya dengan dunia sana, termasuk di media sosialnya. Ya, akhirnya insecurean, selalu curiga sama orang, overthinking. Nah, ini mah ujung-ujungnya ya terganggulah kesehatan mental, ya, seperti itu. Nah, kepercayaan diri tentunya kalau kita lihat kepercayaan diri ini adalah terkait dengan bagaimana kita percaya pada kemampuan diri kita. Ya, kepercayaan diri itu tidak harus tampil di muka umum seperti ini, ya.
Karena ada beberapa anak yang cenderung introvert, ya. Bukan berarti dia tidak percaya diri, tapi lain cara mengeksplor percaya dirinya. Ada orang yang percaya diri ketika dia menulis. Jadi jangan kamu merasa bahwa, Bu, saya kayaknya nggak percaya dirian deh, Bu, orangnya deh, Bu. Kayak gitu ya. Kemudian ini ini ya. Keluar nggak ininya, PowerPoint-nya? Close ya, tentu ya. Saya coba share ulang. Kok nggak muncul? Sebentar. Oke. Ya, jadi mungkin di antara kalian yang merasa, Bu, saya orangnya sangat tidak percaya diri, Bu. Sebenarnya percaya diri itu tidak berarti bahwa harus selalu tampil. No. Ya, pengertian percaya diri itu adalah percaya pada kemampuan diri kita sendiri. Ya, percaya pada kemampuan itu bisa dieksplor, tidak hanya harus bicara di depan umum, tapi ketika kamu berani menulis, mengeksplor kemampuanmu, potensimu, ya, karena tidak semua orang harus sampai di depan layar. Ada orang yang ketika dia harus ada orang di belakang layar, orang yang di depan seperti webinar pada hari ini. Kan kalian panitia tidak semua harus tampil kan, tapi yang mendesain program ini, yang membuat template sekeren ini, yang mengurus administrasi, yang membuat latarnya itu sudah keren banget, ya. Itu percaya diri menurut saya, ya. Jadi jangan kalian pernah merasa menjadi insecure karena saya tidak percaya diri, ya. Kalian punya kemampuan dan itu adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Karena tanpa merasa punya kemampuan, itu seseorang akan minder, bahkan sangat minder, ya. Tanpa kita sadari, kepercayaan diri yang menurun sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental seseorang. Nah, oleh karena itu kalau kamu misalnya bisanya mendesainlah dengan bagus, karena itu adalah kemampuanmu. Kalau kamu sukanya menggambar, menggambarlah. Kalau kamu sukanya menulis, menulislah. Kalau kamu sukanya bicara, tampil seperti ini, bicaralah. Tapi jangan diam. Kamu harus mengeksplor dirimu dengan caramu, ya, dengan mengembangkan potensimu. Nah, apa kaitannya percaya diri di media sosial, ya? Media sosial itu menciptakan pola ketertarikan secara rutin yang mengikat pengguna untuk terus membuka demi mengakses informasi. Kan kalau kita gitu ya, saya tanya sekarang, berapa lama kalian bisa bertahan tidak pegang handphone? Ada yang tiap 1 menit udah cek lagi, setiap 1 menit udah cek lagi, ya. Ada yang seperti itu. Jadi memang dia bisa menimbulkan ketertarikan secara rutin karena banyak hal kita bisa saksikan di sana, ya. Namun hal ini ternyata dapat juga mengisolir kita. Kok dia banyak temannya, banyak yang like, kok saya enggak ya? Kok saya sedikit yang like ya? Ya, ada yang komennya nggak bagus ya di status saya misalnya. Jadi kita terlalu khawatir dengan apa yang kita up di media sosial kita sendiri. Nah, bagaimana dampaknya? Dampaknya sebagian pengguna itu tidak memiliki waktu untuk keluarga dan teman-temannya. Jadi giliran teman-temannya, jalan yuk, makan yuk. Nggak bisa deh, karena dia sibuk di media sosialnya, dia sibuk takut ketinggalan informasi misalnya, ya. Akhirnya dia mengisolir dirinya dan tidak punya waktu bersama keluarganya, bahkan dengan keluarganya. Kalau kita lihat sekarang, mungkin kalian tahu ya, biskuit Konghuan ya, yang biskuit zaman dahulu ya. Itu kan dulu semua berada di meja makan, duduk bersama, makan bersama. Sekarang ternyata di gambar Konghuan itu menurut meme yang tersebar itu, mereka sibuk semua dengan media sosialnya, dengan handphonenya, udah nggak cerita lagi. Kita memang bersama, tapi kita nggak kita di mana-mana pikirannya, ya. Nah, banyak anak-anak yang terblokir dalam lingkungan sosial realnya, ya, terisolir, bahkan dia terus mengandalkan media sosial sebagai temannya. Nah, ini hati-hati ya untuk anak muda. Jangan sampai kamu sangat merasa nyaman dengan media sosialmu sehingga kamu jadikan dia bestimu, itu adalah media sosial, ya. Nah, itu seperti itu akan berpengaruh kepada kesehatan mentalmu dan berpengaruh kepada kepercayaan dirimu. Nah, di saat lingkungan sekitar dapat menerima keterbukaan informasi yang lebih agresif, ia justru akan menjadi tertinggal, ya, karena dia makanya kan orang tua nih sekarang ada yang ngomong kayak gini. Pernah ada ibu-ibu yang ngomong seperti ini. Anak saya baik-baik saja, dia jarang kemana-mana, dia di kamar saja, ya. Dia
nggak ngikutin pergaulan yang di mana-mana. Saya bilang hati-hati juga, Bu. Persoalannya di kamarnya dengan wifi-nya dia melakukan apa, ya seperti itu. Banyak anak-anak yang kemudian karena kecanduan game online misalnya, akhirnya dia sampai nggak mau makan, bahkan dengan keluarganya sendiri pun itu menghindari interaksi. Itu sudah perlu dikhawatirkan, ya, karena beberapa kasus ada kasus yang kemudian ada orang tua yang bertanya ke saya, ada anak yang sampai memukul orang tuanya karena ketika diberhentikan untuk tidak bermain game itu dia ngamuk. Nah, sekarang kalau kayak balai rehabilitasi narkoba itu ada. Kalau balai rehabilitasi yang penggunaan kecanduan games, handphone, kecanduan gadget itu di mana? Nah, sekarang sudah mulai ada karena banyak kasus memang seperti itu, ya. Nah, media sosial itu memang menghubungkan pengguna, ya. Kan ada bacaannya ya. Kalau di saya ingat dulu pernah saya melihat di salah satu siaran ya, ditanya siapa penemunya Facebook ya, Mark Zuckerberg ya, dia tanya kamu apa ya waktu pertanyaannya, intinya seperti ini, inti pertanyaannya adalah bahwa kamu mau share nggak tentang keluargamu, ditanya gitu ya, terus dia bilang enggak lah, saya tidak mau share dong, itu kan privasi. Tapi coba lihat di Facebook deh, ada apa bacaan pertama di situ yang muncul, what's in your mind, apa yang ada di pikiranmu, itu kan mengharapkan bahwa kamu mau share apa saja boleh di situ. Apa yang ada, apa yang ada di pikiranmu kamu mau share. Nah, persoalan selanjutnya adalah di mana privasinya. Penemunya saja Facebook itu nggak mau share sembarangan, baru kita sembarangan kita share di media sosial kita. Ya, nah kalau kita lihat ternyata media sosial itu memang menghubungkan pengguna, ya, entah dari pengguna lain atau ke informasi baru. Namun media sosial juga dapat mengurangi rasa percaya diri, ya, karena kita lupa bahwa kontak sosial lebih berguna daripada kontak di dunia maya. Jadi untuk kalian semua jangan sampai kamu merasa kontakmu itu, saya tuh banyak sekali followerku, IG ku tuh tinggi sekali, followernya banyak sekali. Tapi di dunia nyata dia nggak punya teman, nggak ada yang mau berteman dengan dia. Nah, itu sudah hati-hati, perlu diwaspadai karena itu terkait dengan kesehatan mental kita. Ya, sibuk mengagumi orang lain, ya, kita banyak di antara kita yang sibuk mengagumi orang lain di media sosial. Kerennya ini, ya. Kemudian bahkan kita cenderung membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Dia enaknya itu ya, artis mobilnya, Atta Halilintar mobilnya saja keren banget. Dia misalnya dengan pasangannya, ya, dengan kekayaannya, dengan yang lain-lainnya, kita menjadi membanding-bandingkan, kok saya nggak seperti itu, kok dia cantik sekali, kok saya tidak, kok dia, jadi kita selalu membanding-bandingkan orang lain dengan diri kita, dan akhirnya apa dampaknya? Kita lupa, ya, kita lupa untuk merawat diri kita sendiri. Kita lupa untuk menyayangi diri kita sendiri. Kita terlalu sibuk dengan orang lain dan kita tidak self-love. Kita tidak mencintai diri kita sendiri dan bahkan cenderung kita lebih sibuk pada ngurusin, ngepoin, istilah anak sekarang, kepoin orang lain. Seperti itu. Nah, sesungguhnya di dalam media sosial, ya, yang saya katakan tadi itu sangat bermanfaat sekali bagi kalian, ya, terutama yang masih mahasiswa nih. Sangat bagus sekali kalau kita bisa membranding diri kita. Tapi syarat-syaratnya harus diperhatikan bahwa ketika kamu di media sosialmu, pastikan menjadi dirimu sendiri ya. Ya, kalau saya karena memang saya suka ngopi, saya suka makan, ya, itu saya share biasanya yang saya suka. Tapi saya juga suka men-share aktivitas saya untuk menunjukkan bahwa karena saya ini academic life saya juga penting karena saya ini seorang dosen, ya. Kemudian saya juga suka misalnya seperti ini ya, menjadi narasumber pada kegiatan-kegiatan webinar seperti ini ya. Tentunya itu akan membranding diri saya di situ, ya. Nah, kemudian jadi dirimu sendiri gitu loh, ya. Jangan kemudian yang seperti kalian misalnya mengupload fotonya saja bukan dirimu, ya. Banyak anak-anak muda yang kalau saya sendiri kadang-kadang kalau mahasiswa WA saya kemudian tidak jelas
fotonya, saya biasanya tidak respon. Karena bagi saya penting untuk mengetahui bahwa di media sosialmu, identitasmu itu harus kamu sebutkan untuk kamu lebih mudah berinteraksi. Ya, kalau mahasiswa saya menggunakan WhatsApp-nya itu artis kesukaannya misalnya, ya saya biasanya tidak respon. Ya, karena banyak anak-anak yang tidak percaya dengan kemampuannya sendiri, bahkan cenderung lebih melihat orang lain lebih dari segala-galanya. Ya, tapi itu penting. Untuk membranding dirimu di media sosialmu, pastikan bahwa be yourself, jadilah dirimu sendiri. Yang kedua adalah manfaatkan media sosial sebagai wahana untuk memperluas jaringan, ya, memperluas jaringan kita, bahwa kita jangan sampai misalnya yang orang Bone, temannya orang Bone juga, satu kosnya orang Bone juga, pacarnya orang Bone juga. Ya, artinya kembangkan jaringanmu, kamu bisa berteman di mana saja, bahkan sekarang kan kita trennya adalah sudah warga negara global, warga negara internasional. Kita bisa berteman dengan siapa saja, even dari negara-negara manapun. Yang ketiga adalah konsisten memegang prinsip dan kepribadian positif. Ya, jadi cek kembali tangan kita, apa yang kita share, ya, saring sebelum sharing, ya, perhatikan bahwa apa dampaknya kalau saya upload ini. Jadi think first ya, pikirkan dulu deh, jangan langsung. Terutama yang paling bahaya adalah kalau kita mengupload terkait dengan emosi kita, ya, terkait dengan perasaan kita. Itu hati-hati sekali, karena bisa saja ada orang yang kemudian mengartikan sebaliknya, padahal mungkin kita mau share aja, ya, tapi perhatikan apa resiko dan dampaknya. Jangan kalian men-share terkait dengan emosimu, perasaanmu, ya, karena itu bisa jadi juga memberikan dampak. Tapi share-lah hal-hal yang bisa menginspire orang-orang di sekitarmu, dan juga tentunya terkait dengan karena rekam jejak kita gitu loh selanjutnya. Pikirkan hal tersebut, ya. Dan yang paling penting lagi adalah selalu mau belajar bahwa kalau ditanya orang yang baik itu seperti apa, orang yang keren menurut seperti apa, kalau saya kadang-kadang saya merasa bahwa saya sendiri tidak merasa pintar, ya. Saya tidak pernah mengatakan pada diri saya bahwa saya ini orang pintar, ya, orang cerdas, enggak. Tapi saya selalu mau belajar, ya. Kalau selalu mau belajar berarti kita menjadi selalu ingin tahu, selalu memperluas, ingin mengembangkan diri kita, dan yang paling penting lagi adalah selalu belajar memperbaiki diri kita. Kalau hari ini seperti ini, besok saya harus lebih baik lagi dong, ya. Kalau hari ini saya share hal ini, besok saya mau share hal positif apa lagi, ya. Nah, jadi kesehatan mental di media sosial itu sangat penting, ya, terutama terkait dengan bagaimana juga cara kita membranding diri kita. Nah, ngomong-ngomongin kesehatan mental nih, ya, hasil riset menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat memicu gangguan kesehatan mental, atau diistilahkannya adalah digital stress. Nah, mungkin nanti mahasiswa komunikasi nih mau meneliti lebih lanjut nih, apa itu digital stress, ya. Kalau kalian mau menyusun skripsi atau ada yang mau tesis misalnya, ya, ini adalah fenomena yang sangat menarik untuk diteliti, ya. Bagaimana ternyata penggunaan media sosial dapat membuat kita mengalami yang namanya stres digital. Hal ini terkait dengan apa? Durasi waktu penggunaan di media sosial, tingginya aktivitas di media sosial, adiksi media sosial, bahkan pornografi dan perilaku misbehave atau perilaku tidak tepat atau perilaku maladaptif, ya, seperti cyberbully, itu berpotensi terjadi ketika anak-anak muda atau siswa, termasuk mahasiswa, tidak menggunakan media sosial dengan bijak. Itu akan mengalami yang namanya digital stress. Ini sebenarnya ada alat ukurnya, ya. Ada instrumennya untuk mengetahui apakah di antara kalian ada yang sudah mengalami digital stress. Nah, kalau sudah mengalami digital stress, berarti dia sudah mulai bermasalah kesehatan mentalnya. Ya, perlu diwaspadai dan perlu lebih hati-hati lagi, ya. Mulai dari durasi penggunaan waktunya, tingginya aktivitas di media sosial, adiksi media sosial, bahkan cenderung perilaku pornografi dan perilaku misbehave seperti cyberbullying dan lainnya. Nah, jenis-jenisnya seperti apa, ya? Yang mana yang dimaksud dengan jenis digital stress? Yang pertama, approval anxiety. Ini adalah jenis masalah kesehatan mental di dunia digital
yaitu sebuah perasaan atau keinginan untuk selalu diterima oleh orang lain di lingkaran media sosial kita, dan akan merasa cemas ketika postingan kita kurang mendapat apresiasi orang-orang di lingkaran media sosialnya. Rasa cemas ini akan berpotensi menyebabkan stres digital. Nah, apakah ada di antara kalian yang mengalami ini? Ya, itu perlu diwaspadai. Kemudian, yang kedua, penelitian menunjukkan bahwa stres digital itu berpotensi dipicu ketika seseorang mengalami communication overload. Nah, kalau kita sendiri, kalau kebanyakan ngomong di dunia nyata sendiri itu kan sudah overload, itu juga nggak nyaman ya. Begitupun di dunia digital. Kalau kalian yang salah satunya mengalami stres digital itu adalah ketika kita berpotensi dipicu mengalami communication overload di media sosial atau ruang obrolan lainnya di internet ya. Nah, hal ini teknologi informasi memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dengan orang banyak dalam waktu yang bersamaan, bahkan dengan menggunakan platform atau aplikasi yang berbeda-beda. Hal tersebut berpotensi untuk membingungkan ketika obrolan atau komunikasi satu dan lainnya membutuhkan respon cepat dalam waktu yang bersamaan. Kan kadang-kadang chatnya banyak orang, kita aja kadang-kadang di grup WhatsApp ya, itu kan lumayan jempol kita udah keriting lama-lama kalau di grup WhatsApp, kan itu kan apalagi yang membernya sampai ratusan, itu kalau mau diladeni itu kan sangat melelahkan sebenarnya ya. Saya tanya sekarang, saya sendiri aja kadang-kadang ketika melihat, waduh grup WhatsApp ini banyak banget ya, jadi hampir kita sendiri nggak pernah selalu screen time ya. Waktu kita di depan layar itu terlalu lama. Ya, ini yang perlu kalian perhatikan, mengurangi untuk menyehatkan mental kita ya. Harus ada momen di mana kita tidak di depan layar gitu loh. Itu ternyata penting untuk kesehatan mental kita. Ya. Nah, jenis-jenisnya yang lain ya tadi ya. Tadi terbalik ini ya. Yang pertama adalah ini tadi approval anxiety. Yang kedua adalah information overload. Nah ini terkait dengan kelelahan pada otak manusia pada saat memproses informasi akan berpotensi menyebabkan orang tersebut merasa stres. Ya, itu mengalami kelelahan pada otak. Apalagi kalau kalian di depan layar terus menerus, bahkan mau tidur saja juga terus. Ya, handphonenya tidak pernah 24 jam itu handphonenya nyala terus. Ya itu kan kadang-kadang kalau kita balas chat itu tanpa kita sadari, ya Allah sudah jam 12 ternyata. Ya, kita ngobrol menggunakan grup misalnya. Itu kadang-kadang tanpa kita sadari waktu itu sudah too much time untuk itu ya. Terlalu banyak waktu kita habiskan, bahkan cenderung overload. Ya. Dan yang ketiga adalah FOMO. Nah, ini fenomena yang banyak sekali dialami oleh anak-anak muda saat ini. Yaitu apa? Perasaan khawatir dan ketakutan dari seseorang disebabkan ia selalu berusaha untuk tidak ketinggalan informasi, sehingga selalu ada keinginan untuk tetap terkoneksi di media sosial, ya, supaya nggak ketinggalan zaman. Bunda Korla sekarang lagi live apa ya, informasi apa yang dia bahas ya. Kalau saya nonton Bunda Korla, jadi besok saya kalau ketemu teman-teman ada bahan saya jadi diterima oleh teman-teman karena saya update informasi terbaru tentang Bunda Korla. Jangan sampai kita begitu. Oh, saya mau update informasi tentang NCT, saya mau update informasi tentang Blackpink. Itu terlalu fine, boleh saja sebenarnya. Tapi kalau terlalu overload, kalau kebanyakan, ya, itu akhirnya kita selalu merasa tidak mau ketinggalan informasi apapun itu. Ya, kalau kita informasi kan, informasi artis A saja sudah banyak, informasi berapa yang kita follow. Ya, jadi akhirnya kita lebih banyak ngurus bagaimana diri kita sendiri. Kita lebih sibuk merawat urusan dengan orang lain. Ya, bahkan yang kita nggak kenal sekalipun, ya, dengan kita sendiri gimana, ya, bagaimana kamu merawat dirimu sendiri, bagaimana kamu menyayangi dirimu sendiri. Nah ini ya. Nah, hasil riset menjelaskan bahwa orang yang mengalami FOMO atau fear of missing out, ya, itu cenderung akan memiliki masalah dengan kesehatan mentalnya, fungsi sosialnya, kesulitan tidur, ya. Kinerja akademik, kamu jadi kurang konsentrasi belajarmu karena kamu begadang misalnya,
jadi susah fokus karena itu kan berfungsi pada otak juga kalau kita terlalu lama di depan layar, di depan handphone, mempengaruhi kinerja akademikmu, produktivitasmu, gangguan perkembangan saraf, bahkan kesejahteraan dan kesehatan kita, kesehatan fisik dan kesehatan psikis kita atau kesehatan mental kita. Itu kenapa? Itu karena intensitasnya terlalu tinggi di media sosial. Dan ini akan berpotensi untuk mengganggu aktivitas kita sehari-hari yang menyebabkan kelelahan atau istilahnya kelelahan mental, burnout. Kita kalau fisik capek, ya kalau kalian habis capek mengerjakan sesuatu misalnya seharian kerja itu capek terus tidur tuh sehat kembali gitu loh, seger kembali. Tapi kalau burnout, kelelahan mental itu susah obatnya. Itu take time ya, membutuhkan waktu. Ya bahkan kalau dibiarkan akhirnya emosi kita menjadi tidak stabil. Ya, kita membiarkan emosi kita itu mengalami kelelahan, itu berbahaya. Ya. Misalnya kalian merasa selalu mau bahagia, kelihatan selalu aktif, tapi itu terlihat hanya pura-pura bahagia, pura-pura sibuk, tapi padahal kalian sendiri kemudian mengalami kelelahan mental. Seperti yang terjadi di kasus yang di Makassar itu ya, orang tuanya sendiri tidak bisa melihat gejala tersebut. Ya, bahkan cenderung menganggap bahwa anak saya baik-baik saja, anak saya berprestasi loh, anak saya percaya diri loh, tapi ternyata dia mengalami suffering, penderitaan, ya sampai harus memilih untuk mengakhiri hidupnya. Ya. Nah, ini ya, bagaimana untuk menjaga supaya mental kita tetap sehat, lebih percaya diri, ya, terutama di dunia digital. Yang pertama, tips-tipsnya ini buat anak muda, termasuk untuk saya sendiri juga ya. Jangan oversharing, ya, batasi waktu kita di dalam media sosial kita, ya, memiliki periode detoksifikasi. Ini maksudnya adalah mungkin dalam sehari ada berapa jam kita sama sekali nggak harus menggunakan handphone, ngobrol sama temanmu, ngobrol sama keluargamu, ya. Ya itu penting sekali ya. Jangan kemudian kita ngobrol tapi sambil handphone kita masih begini saja. Tidak ada interaksi, ngobrol, cerita sama temanmu, bersosialisasilah gitu loh di dunia nyata, bukan di dunia maya, ya. Karena periode detoksifikasi itu penting untuk menyehatkan mental kalian. Yang ketiga, perhatikan perasaanmu. Jangan selalu merasa bahwa kamu ingin menyenangi orang lain saja, tapi kamu tidak mempedulikan dirimu sendiri. Yang keempat, jangan membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. You are the best gitu loh. Kamu hebat, kamu spesial, kamu penting, ya. Jadi jangan pernah merasa bahwa orang lain lebih hebat daripada dirimu, ya. Kemudian media sosial dan kehidupan nyata, bedakan itu. Media sosial ada waktunya, dunia nyata juga ada waktunya. Jadi jangan lebih banyak di media sosial daripada di dunia nyata, ya. Kemudian jaga kesehatan mentalmu dan raih kebahagiaanmu. Love yourself, ya. Sayangi dirimu sendiri karena ini adalah penting untuk menjaga kesehatan mental kita. Ya, kalau sedang terkait dengan itu saat ini juga Ibu bersama UNICEF sedang mengembangkan ini ya, bagaimana menjaga kesehatan mental pada anak dengan remaja dan termasuk topik-topik yang kita latihkan adalah hashtag kami itu adalah ayo bahagia, ya. Karena sekarang isu-isu kebahagiaan ini menjadi isu sangat penting. Dan pertanyaannya adalah, are you happy now? Kalian bahagia nggak sekarang? Ternyata tadi ada yang galau, ada yang sedih, ya. Ternyata bahagia pun harus diperjuangkan ya supaya kita lebih berpikir positif dan lebih merasa sehat mental. Oke, saya kira demikian. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Saya kembalikan ke host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Farida Aryani MPD selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab dan ada pun ketentuan yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat menyebutkan nama lengkap dan instansi. Yang kedua, peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat mengklik tombol resend, lalu mengajukan pertanyaannya langsung ke narasumber, atau dapat
menuliskan pertanyaan melalui room chat dan akan dibacakan oleh moderator. Dan yang ketiga, pertanyaan yang diajukan singkat, padat, dan jelas. Mohon maaf sebelumnya Ibu, apakah ingin menjawab langsung pertanyaan yang diberikan atau kami kumpulkan dulu beberapa pertanyaan lalu nanti Ibu yang menjawab secara bersamaan? Mungkin tiga orang kali ya. Tiga penanya. Selesai jelas? Iya, Bu. Ya, bisa 3 orang dulu baru saya jawab. Baik, langsung saja kita akan memulai sesi diskusi ini. Saya persilakan kepada para peserta webinar untuk mengajukan pertanyaannya. Ini ada juga di kolom chat nih. Gimana, mau jawab langsung di chat atau pertanyaannya langsung ya? Saya jawab di chat atau tunggu pertanyaan langsung nih, Mbak moderator? Langsung dulu, Ibu. Oke. Kepada Saudari Rega Reviandi, dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rega Reviandi, instansi Universitas Negeri Makassar, ingin bertanya. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana cara mengatasi insecure di media sosial atau overthinking? Begitu, Bu. Terima kasih. Oke. Ini langsung dijawab atau gimana nih? Tiga penanya lah boleh. Nanya kedua ya. Iya, Bu. Untuk Saudari Waude Fitri Aulia, dipersilahkan untuk bertanya. Untuk Saudari Waude. Baik, untuk Saudari Rizky dipersilakan untuk bertanya. Baik, Ibu, saya bacakan pertanyaan dari Muhammad Fikri Adi Faras, instansi dari Undipah. Pertanyaannya, inikah tentang mental health? Apakah mental health kita sehat kalau perasaan senang dan sedih datang bersamaan? Oke. Dan pertanyaan dari Muhammad Rizal, instansi dari Vkom Umi. Pertanyaannya, apakah stres digital dapat memberikan dampak positif? Jika ada Ibu, terus bagaimana cara kita untuk bisa memelihara dampak positif itu agar tidak menjadi dampak negatif? Oke, langsung ya. Oke, Iya, Ibu. Pertanyaan pertama tadi dari siapa ya? Terkait dengan bagaimana kita selalu overthinking kalau kita mau akses di media sosial ya. Misalnya kayak gini, saya ini sedang membranding diri saya nih, gitu ya. Tapi saya jadi overthinking gitu. Jangan-jangan yang saya share ini orang suka nggak ya? Jangan-jangan yang share ini bagus nggak ya? Nanti dibully nggak ya? Dihina orang nggak ya gitu ya? Itu kita menjadi insecure ya terkait dengan apa yang kita share di media sosial kita. Nah ini yang pertama gini deh. Kalau kita percaya diri, ya tentunya tadi catatannya adalah percaya diri terkait dengan bagaimana kita mengenali kemampuan diri kita, ya. Apa yang kita share, ya, kalau kita sudah
sudah perhatikan ya, sudah kita cek kembali bahwa ini adalah akan memberikan membranding diri kita, tidak masalah ya, cuek saja, share saja apa yang kita rasa bahwa itu adalah menjadi bagian dari diri kita. Ya sekali, dua kali, mungkin ada orang yang mencemooh kita. Belum tentu orang mencemooh kita lebih baik dari diri kita loh. Ya, kalau kita kemudian mendapatkan masukan dari orang lain, itu kan justru bagus ya supaya kita lebih meningkatkan diri kita. Tapi jangan kemudian terlalu overthinking. Ya, karena dalam hidup sesungguhnya selalu ada dua pilihan, like and dislike, suka dan tidak suka. Kita tidak bisa memaksakan semua orang suka sama kita, tidak bisa, ya. Sedangkan dalam keluarga saja yang ada orang tua, ada saudara, ada kadang-kadang berantem kok, kadang-kadang suka, kadang-kadang nggak suka. Apalagi orang kita nggak kenal, apalagi di media sosial, ya. Jadi jangan terlalu memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Ya, yang jelas kalau kita merasa positif, ya kita merasakan bahwa yang kita share adalah hal yang positif, go on, lanjutkan saja. Jangan terlalu khawatir apa yang dikatakan oleh orang lain, karena selalu ada dua pilihan, suka dan tidak suka. Dan kita tidak bisa paksakan semua orang suka atau tidak sama diri kita. Yang penting kita positif, ya. Kemudian kita sama orang juga, kemudian kita memiliki juga hal yang positif, ya. Dan yang paling penting lagi adalah tadi kita selalu mau belajar, ya kita selalu mau belajar memperbaiki diri kita, karena kadang-kadang kita hanya fokus pada agar disenangi orang lain, agar sukses, ya padahal it's okay kalau kita mengalami kegagalan, it's okay kalau kita pernah salah gitu loh, tapi kita mau belajar untuk memperbaiki diri kita sehingga lebih baik lagi. Jadi silahkan branding dirimu dengan hal-hal yang positif, ya. Jangan terlalu takut apa yang akan diomongkan orang lain. Belum tentu dia lebih baik daripada kita, ya. Tapi kamu fokus aja sama dirimu, fokus pada passionmu, ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan digital stress tadi. Sesungguhnya seperti ini ya, emosi itu harus diekspresikan, ya. Kalau kamu marah, marahlah. Kalau kamu sedang sedih, sedihlah. Laki-laki boleh nggak sedih, Bu? Boleh. Laki-laki boleh nggak nangis, Bu? Boleh. Kan itu baik untuk kesehatan mental kita. Marah, diekspresikan amarah kita. Jangan dipendam. Sedih, sedihlah. Bahagia, bahagialah. Sama pertanyaan tadi, kalau sedih kemudian bahagia, itu berarti mental kita bagus nggak, Bu? Sehat nggak, Bu? Kalau misalnya kita bahagia, kemudian kita sedih. Sesungguhnya itu normal ya. Orang bisa sedih, orang bisa bahagia. Bahkan bersamaan. Tapi yang paling penting lagi adalah ketika kamu marah, marahlah dengan cara yang tepat. Jangan sampai marah kemudian membanting-banting misalnya. Ya, karena marah itu perlu diekspresikan. Bahkan kalau saya sendiri ya, misalnya di rumah sebagai ibu atau sebagai dosen ya, saya bilang, ibu sedang marah. Ya, supaya Nana paham bahwa emosi saya itu sedang marah. Tapi kemudian jangan sampai saya jangan diajak bicara dulu ya, saya sedang marah saat ini, gitu loh. Kita mengenali bagaimana cara kita sedang marah. Ada mungkin di antara kalian yang marah itu suka menulis ya, suka coret-coret di kertas ya. Zaman ibu dulu, ibu mengenal dengan diare ya, buku diari ya. Itu buku diari itu bahkan ada kuncinya ya. Sekarang kan kalian masih punya buku diari nggak seperti ibu dulu. Bahkan sampai sekarang masih simpan buku diari ibu yang ada gemboknya ya. Sekarang anak tuh nyamannya curhatnya di media sosial. Jadi ya di media sosial tidak ada privasi. Ya, tidak ada privasi lagi kalau di media sosial. Nah, ini perlu juga ada privasimu di mana ya. Jadi mengekspresikan emosi itu penting. Jadi kalau kita bicara emosi ya, emosi itu bukan hanya marah. Ya, emosi sekali kayak sebenarnya salah penggunaan kata itu. Emosi apa? Ya, bahagia, sedih, senang itu harus diekspresikan, tapi dengan cara yang tepat dan tidak menyakiti atau melukai perasaan orang lain. Nah, bagaimana dengan stres digital? Stres digital itu tadi salah satu cirinya. Sebenarnya kalau kita bicara stres, ya semua orang bisa mengalami stres. Stres itu dua, ada stres yang baik, ada stres yang tidak baik. Stres yang baik itu membuat kita lebih positif. Misalnya kayak gini, ini orang kerennya semua statusnya, usia mahasiswa tapi dia sudah membranding dirinya, sudah aktif di media sosialnya. Saya kayak
stres kuliah, kayak mau juga seperti itu tapi nggak bisa gitu. Nah, kalau kita kemudian apa yang di-share orang lain membuat kita merasa pengen juga seperti itu namanya stres yang baik. Itu dikategorikan disebut dengan eustress. Eustress itu adalah stres yang membuat kita lebih termotivasi untuk memperbaiki diri kita, untuk mau belajar. Ya, itu namanya stres yang baik. Ya, tapi yang di-stres itu stres yang tidak baik, stres yang menekan, yang akhirnya menjadi overthinking, yang akhirnya menjadi insecure sama orang lain, membanding-bandingkan dengan orang lain, itu namanya stres yang negatif. Jadi bagaimana supaya kita keluar dari stres digital? Itu tadi, jangan terlalu oversharing, jangan overload, ya. Ada waktu untuk detoksifikasi diri kita, jangan terlalu lama di media sosial, kamu juga harus bergaul dengan kehidupan nyatamu. Itu adalah cara-cara supaya kita tidak mengalami yang namanya stres digital. Seperti itu ya. Mudah-mudahan sudah menjawab semuanya. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya dipersilakan untuk Saudari Fitri Aulia. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin maaf sebelumnya jika saya tidak menyalakan kamera saya karena jaringan saya kurang bagus. Jadi untuk pertanyaan saya yaitu untuk Ibu yaitu bagaimana kira-kira Bu cara kita mengetahui jika seseorang melakukan personal branding di media sosial bisa tersampaikan dengan baik atau memberikan efek ke orang lain atau followers dari pesan ataupun konten yang telah diupload di media sosialnya. Terima kasih. Oke, mana langsung aja ya? Bisa Bu. Supaya saya nggak lupa juga. Ya, Bu. Nah, kalau kamu mau membranding dirimu, kemudian kita pengen tahu apakah orang suka atau enggak, misalnya dengan apa yang kita share, biasanya juga dilihat daripada kontennya, apa yang kamu share, gitu ya. Kontennya apa yang kamu share, ya. Cuma kalau saya lihat kadang-kadang trennya itu misalnya kadang-kadang yang apa namanya aneh-aneh justru malah yang viral gitu ya kadang-kadang ya. Yang aneh-aneh kok malah yang viral, yang baik-baik itu malah kadang-kadang nggak tenggelam gitu. Itu yang justru harus semakin kalian masif ya, seperti misalnya sekarang isu kesehatan mental, misalnya kayak di TikTok ya, itu kan kadang-kadang kontennya kalau kita lihat semakin kesini sudah semakin lebih baik, sudah banyak dan sekarang pengguna tertinggi itu kan di TikTok dan konten-konten kesehatan mental sudah banyak orang yang aware dan share gitu loh. Jadi caranya mengkampanyekan atau membranding dirimu ya dengan hal-hal yang baik itu berusaha terus aja, jangan langsung melihat ingin lihat hasilnya. Ya, kadang-kadang kita merasa bahwa Ibu sendiri punya konten, mungkin nanti bisa bantu sekaligus promosi ya. Ibu punya media sosial Ibu, Edukons namanya, itu banyak konten-konten psikologis ya. Jadi boleh di-follow Edukons, YouTube-nya Edukons Official dengan di Instagram-nya Edukons, itu banyak sekali konten-konten positif. Awalnya mungkin yang lain cuma 1, 2 ya, karena kan konten itu juga banyak yang orang sudah sudah buat ya, tapi berusaha saja, jangan langsung fokus kepada hasilnya. Saya ini diterima atau enggak sih sebenarnya gitu loh. Itu juga dilihat dari segi intensitas kita dan kontennya apa yang kita share ya. Kalau bisa ya cari sesuatu yang menjadi keunikan dirimu, yang khas pada dirimu. Misalnya kalau kalian memangnya suka kayak anak muda sekarang nih, perempuan nih suka apa namanya, mungkin kamu mau di branding dirimu karena kamu passionmu misalnya di dunia kecantikan misalnya, kamu mau upload tutorial, ya mungkin 1-2 kali nggak ada yang lihat, tapi coba aja terus. Jangan langsung kita fokus kepada hasilnya, tapi fokus pada usahanya dan proses yang kita lakukan ya. Dan saya kira pelan-pelan itu orang sudah bisa melihat kita karena kita intens gitu, intens dan jangan langsung fokus pada udah deh saya menyerah deh, ya kayaknya saya gagal deh untuk membranding saya di media sosial. No, ya karena kegagalan itu sesungguhnya adalah kunci keberhasilan ya, karena kita kan belajar banyak dari situ. Ini juga penting ya. Kalau kita konteks di Kanjuruhan misalnya yang bola kemarin ya, yang heboh banget, yang banyak meninggal ya. Mungkin budaya kita ini termasuk budaya yang kadang-kadang lebih fokus pada orang tua mengajarkan untuk sukses,
untuk menjadi sukses, untuk menjadi akhirnya kita jadi buru ranking, selalu ingin jadi terbaik. Bahkan kadang-kadang dibanding-bandingkan, lihat itu kakakmu, lihat itu temanmu. Selalu kita belajar tentang bagaimana untuk sukses gitu. Ini untuk masuk penting ya. Tapi psikologi gagal juga penting loh. Ya, untuk memahami bahwa kalaupun ketika kita berusaha kita gagal, it's okay. Kalau kamu sedang tidak baik-baik saja, it's okay. Ya, nggak apa-apa kalau kita merasa sedang tidak baik-baik saja, kalau kita merasa gagal, karena kita kemudian akan belajar banyak dari situ. Ya, oh ternyata ketika saya gagal ini, saya akhirnya belajar bahwa saya harus belajar kembali lagi, lebih baik lagi. Ya, itu penting ya untuk melihat itu. Oh, kalau gitu ada hal yang mau saya perbaiki. Belum tentu saya bisa di titik orang yang kalian lihat sukses seperti kayak Atta Halilintar, kayak YouTuber Raffi Ahmad. Kalian jangan lihat sekarang. Ya, usaha dia menuju ke sana itu usaha yang panjang, proses yang panjang. Jadi fokuslah pada usahanya, fokuslah pada prosesnya. Kalau kalian mau sukses ya, fokus di situ ya. Jangan langsung mau lihat hasilnya cepat gitu loh. Ya, jadi dihargai adalah sesungguhnya usahanya. Nah, ternyata bisa jadi kegagalan kita adalah sesungguhnya sudah dekat dengan kesuksesan kita. Tapi makanya jangan cepat menyerah karena pintunya udah di situ gitu loh. Kalau kalian nyerah ya sudah gitu loh. Selesai. Tapi kalau kalian bangkit lagi, karena kalau ketika gagal kita akan tahu caranya bangkit lagi itu seperti apa. Gitu ya. Oke, lanjut. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya saya persilakan untuk Saudari Anissa. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Salam, saya Anissa dari instansi Universitas Hasanuddin. Tadi dari pemateri sudah menyampaikan kalau ternyata kasus kesehatan mental ini bahkan ada yang berujung pada bunuh diri. Nah, ternyata dari beberapa berita yang saya baca, dari mereka yang mengalami kesehatan mental yang menurun atau bahkan terganggu, mereka kadang memberikan beberapa istilahnya beberapa clue di media sosial mereka ketika ingin melakukan tindakan yang berujung pada bunuh diri. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kepada diri-diri kami, bagaimana sebenarnya melihat apakah seseorang itu mengalami kesehatan mental yang sangat istilahnya down, atau mereka hanya menunjukkan emosi sesaat di saat mereka menggunakan media sosialnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, Anissa ya. Keren pertanyaannya Anissa. Ini penting banget nih ya, karena di beberapa kasus anak-anak atau orang yang mengakhiri hidupnya itu tidak terlihat, ya, tidak terdeteksi. Namun kemudian kita perlu ada early detection, ya, ada deteksi awal. Kira-kira bagaimana cara kita mengetahui? Untuk kasus yang kemarin ternyata itu di Instagram terakhirnya ya, itu ada sebuah message sebenarnya, tapi tidak ada yang sadar. Ya, dia itu share sebuah lagu, ya, dan ternyata lagu itu sesungguhnya lagu sedang dia tidak baik-baik saja gitu. Sesungguhnya itu pesan, ya. Nah, oleh karena itu penting bagi kalian, bisa jadi antara teman-teman kalian ada yang mengalami gejala yang sama, ya. Pertama, ketika ada perilaku yang di luar kebiasaannya, itu perlu diperhatikan. Ya, ada perilaku yang biasanya kok dia ceria, kok dia kayak agak beda dengan biasanya. Itu sudah ada clue atau sudah ada message di situ bahwa ada something wrong dengan dia. Ya, karena kejadian yang pernah dulu itu siswa sekitar beberapa tahun yang lalu sih ya. Itu ada anak yang dia nggak terlalu punya teman gitu ya. Kemudian ada salah satu orang temennya yang dia rasa dia percaya, bahkan dia WhatsApp gitu loh. Saya jam sekian itu mau lompat dari sekolah. Terus temennya kira bercandaan. Dikira bercandaan temannya. Dan persis ya kejadiannya, jamnya, saat itu kemudian dia mengakhiri hidupnya, dia lompat dari sekolah. Ketika pas jam pulang sekolah. Persis seperti apa yang dia WhatsApp-kan. Sementara temannya menganggap bercandaan ini deh, ternyata betulan. Jadi kalian tolong perhatikan ya. Dan
40% kasus bunuh diri itu disebabkan karena bully. Jadi hati-hati juga untuk kita semua ya. Kadang-kadang kita menganggapnya bercandaan, sekedar diledekin, dasar gendut loh, dasar jelek loh gitu. Itu ternyata mungkin kita bercanda kan Bu, oke ya Bu, temen ya Bu, yes, boleh. Kalau kamu merasa bahwa kamu orangnya nggak overthinking dan kemudian kamu tidak masukkan ke dalam dirimu. Tapi yang lain, bercandaannya udah kelewatan misalnya, ya. Itu juga hati-hati ya, karena 40% kasus bunuh diri itu disebabkan karena bullying. Jadi sekali lagi, bercandaan itu boleh, tapi bercandaan yang tidak harus membuli itu banyak kok. Ya, jangan sampai bercandaan itu menurut saya akhirnya norak yang akhirnya justru malah membuat orang sakit hati. Gitu. Jadi perhatikan itu. Ya bisa jadi biasanya ada message yang disampaikan, apakah perubahan perilakunya atau perubahan pesannya di media sosialnya. Ya, tingkatannya orang bunuh diri itu awalnya itu karena itu. Ya, jadi nggak langsung dia memiliki bunuh diri. Pertama dia mengalami penderitaan, kemudian dan termasuk self injury ya. Bagaimana menyakiti dirinya sendiri ya. Ketika saya pernah dalam satu event ya di Makassar, waktu itu datanglah beberapa anak muda, banyak anak muda yang anak-anak muda berprestasi, anak muda yang keren-keren. Ketika saya tanya sama mereka, pernah nggak di antara kalian ada keinginan bunuh diri? Itu banyak loh yang raise hand, kaget saya, speechless saya waktu itu. Kok bisa ya? Kelihatannya mereka tuh baik-baik saja, ya. Mereka tuh kelihatannya baik-baik saja, kemudian ceria-ceria saja. Bahkan ketika saya katakan, pernah nggak kamu menyakiti dirimu sendiri? Yes, dia bilang ada yang menyilet tangannya gitu loh. Saya tanya kenapa? Kenapa seperti itu? Dan banyak rupanya mereka menderita dan mereka tidak bahagia. Dua faktornya waktu itu yang kebetulan anak remaja SMA ya. Penyebabnya adalah pertama, persoalan di rumah. Yang kedua di sekolah, ya, tekanan dari orang tua yang terlalu ingin membanding-bandingkan. Lihat dong kakakmu, lihat dong adikmu, atau misalnya yang orang tua yang lihat dong teman-temannya, itulah temanmu bisa. Kadang-kadang orang tua juga ini juga menjadi perhatian bagi saya ya. Orang tua merasa bahwa anaknya ingin berprestasi, orang tua ingin yang terbaik untuk anak, tapi belum tentu anak yang merasa ini terbaik untuk saya. Gitu loh ya. Jadi itu yang pertama ya, lebih banyak karena orang tua, atau yang kedua karena usia-usia muda ini pengalaman hidupnya belum banyak ya, pengalaman hidupnya belum banyak. Kemudian banyak hal yang membuat mereka lebih khawatir, apakah karena penampilannya, kok saya jerawatan ya temanku tidak, temanku putih mulus, kinclong, glowing, saya membuat kita insecure. Atau anak-anak yang saya contohkan tadi ya, anak-anak yang bahagia, anak-anak yang terlihat bahagia, yang terlihat ceria, yang terlihat percaya diri, yang terlihat berprestasi, itu disebut sebenarnya sekarang itu disebut sebagai ini salah satunya, strawberry generation. Tahu nggak buah strawberry? Strawberry itu kan buahnya charming ya, cantik ya, apalagi kalau yang masih mulus, strawberry itu seperti anak yang tampil percaya diri, anak yang tampil enjoy, ceria, tapi kalau strawberry dipencet bagaimana? Dia lembek, cepat berair. Nah itu gambaran generasi strawberry yang dia kelihatannya baik-baik saja di luar, keren, bahagia, tapi ternyata rapuh. Resiliensinya sangat lemah. Sedikit aja dicolek dengan satu masalah, galau, tidak berdaya, overthinking, stres. Mentalnya tidak kuat pondasinya. Pribadi resilience perlu kalian bangun. Menjadi pribadi yang tahan banting adalah pribadi yang ketika dia gagal, dia tahu caranya dia bangkit kembali. Ya, itu salah satu tips ya untuk anak-anak muda bagaimana melatih keterampilan kita untuk resilience, bisa bertahan bahkan di situasi yang sulit. Ya, dan yang paling penting lagi adalah support system. Siapa support systemmu sekarang ini? Ada nggak? Jangan sampai kamu merasa punya teman banyak, tapi toksik semua temanmu. Jangan. Bukan prestasi itu bahwa saya harus diterima oleh banyak orang. No. Fokuskan kalau temanmu yang gitu adalah fokus pada kebahagiaanmu saja. Nggak masalah temanmu nggak banyak.
saya sahabat udah banyak, teman boleh banyak ya, tapi sahabat tidak harus banyak. Tapi sahabat yang bisa membahagiakan kita ya, termasuk dosen kalian itu adalah sahabat saya ya. Saya kalau sama Bu Citra itu tidak ngomong yang baik-baik saja, yang jelek pun saya omongin, karena menjadi sahabat itu sesungguhnya dia yang mau menerima diri kita apa adanya, bukan ada apanya ya. Jangan sampai kamu mau ditemenin kalau ditraktir, kamu mau ditemenin kalau bersyarat ya. Teman yang baik itu yang mau menerima diri kita apa adanya, bukan yang toksik. Kalau kayak gitu ya udah kabur aja, jangan bertahan di situ, karena itu tidak baik untuk kesehatan mental. Begitu ya. Oke, saya kembalikan ke Afira. Mungkin satu lagi ya, Kakak Afira ya. Saya setelah ini mohon maaf mau meninggalkan Zoom karena saya mau menguji tesis. Suaranya nggak keluar. Suaranya Afira nggak muncul. Silahkan. Masih ada? Ini ada pertanyaan nih, saya ingin baca ya dari Nur Wahyu Ilahi dari Umi. Melihat sekeliling anak muda saat ini khususnya di Makassar, saya berpikir bahwa permasalahan anak muda itu berada pada tingkat mengapa, karena di usia muda saat ini kita semua memiliki impian yang ingin diwujudkan. Tapi yang jadi masalah adalah kurangnya tekad yang kuat untuk mewujud sebuah mimpi mereka. Tekad yang saya katakan bisa diartikan dengan usaha ataupun proses kita merubah diri kita menjadi lebih baik. Nah, di tengah proses ini banyak hambatan yang membuat anak muda saat ini mengalami beban, sehingga impian yang dicapai hanya menjadi sebuah mimpi, padahal impiannya itu bisa bermanfaat untuk dirinya. Pertanyaannya bagaimana anak muda istiqomah dan fokus pada tekadnya dari awal sampai impiannya sukses. Oke, nah ini mungkin juga tekad itu penting ya. Semua orang tentunya memiliki tekadnya masing-masing. Tapi dalam memiliki tekad itu juga harus realistis ya. Kenapa banyak yang akhirnya tidak tercapai? Karena kita terlalu dalam membuat tekad itu, kalau bisa tekad kita atau apa yang kita impikan itu terukur. Ya, mimpi itu gratis sih. Semua kita bisa bermimpi apa saja, fine ya, gratis mimpi kita. Tapi kita harus punya target nih, ya. Misalnya mimpi besar saya apa? Ya, mimpi besar saya itu kira-kira saya mau capai kapan? Kalau ibaratnya membuat tangga karir ya. Misalnya kalian sekarang usianya berapa sih? Usianya 18, 19, 20 ya. Di 3 tahun ini misalnya, apa yang saya mau raih? 1 tahunnya apa? Lebih dikit lagi, lebih dikit lagi. Apa yang saya mau raih 1 tahun ini? Jadi jangan kemudian kita terlalu apa namanya, tidak realistis akhirnya. Ya, buatlah apa namanya, mimpi itu boleh besar, tapi kamu harus buat usahanya tuh realistis, ya, pelan-pelan. Jangan langsung lompat, akhirnya kemudian kita merasa beban, ya. Enjoy your life, nikmati hidupmu, bahwa kebahagiaan juga penting. Jangan sampai kamu merasa bahwa karena ingin mengejar beasiswa misalnya, jadi kamu terlalu sibuk dengan kehidupanmu sendiri, ya. Belajar ini, belajar itu, les ini, les itu, tapi kamu lupa bahwa kamu juga harus berkomunikasi dengan orang lain, kamu juga harus mencerita, kamu juga harus bahagia. Boleh dong sekali-sekali nonton misalnya sama temanmu, boleh dong sekali-sekali jalan sama temanmu, ya. Jangan kemudian kamu akhirnya melakukan sesuatu, tapi kamu tidak bahagia, ya. Saya sendiri kadang-kadang sebagai dosen nih ya, seperti ini nih, saya ini lagi 2 layar juga nih, ya, lagi 2 layar juga. Terus kita kadang-kadang lebih banyak mengeluh. Capek deh, banyak tugasku. Belum dari dosen A, belum dari dosen B. Banyak sekali tugasku, gitu ya. Tapi kalau misalnya, saya kadang-kadang ngomong kayak gini sama diri saya sendiri. Itu penting ya, melakukan self-talk pada diri kita sendiri. Sibuk sekali saya ini, tapi bisa jadi
apa yang saya sibuki ini saat ini juga diinginkan oleh orang lain loh. Jadi harus bersyukur. Ya, kalau kalian misalnya sibuk sekarang banyak tugas, apalagi musim final ya, kalian juga harus banyak bersyukur bahwa bisa jadi di luar sana ada orang yang pengen di posisimu, pengen jadi mahasiswa juga, tapi nggak ada kesempatannya, tidak mampu. Jadi harus sekali lagi bahwa salah satu caranya kenapa kita tidak jadikan hidup kita sebagai sebuah beban, kita belajar bersyukur. Ya, belajar bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Ya, kalau misalnya impian saya belum terwujud, bukan gagal, tapi mungkin Tuhan sedang membuat skenario lain dalam hidup kita. Ya, mungkin ada hal lain, misalnya saya ini lomba A, misalnya ya, saya lomba A, ya. Saya misalnya ikut lomba PIMNAS misalnya nih, terus saya belum berhasil ya mendapat juara misalnya di PIMNAS ya. Itu bukan karena kita gagal, bukan. Sudah berada di situ itu sudah luar biasa banget usaha kita dan keren banget gitu. Tapi mungkin ada kemenangan yang tertunda di tempat lain yang bisa kita raih setelah itu. Tapi kita akhirnya belajar banyak di situ bahwa Tuhan akan mau menggantinya dengan sesuatu yang lebih indah. Mungkin tidak sekarang. Mungkin Tuhan mengatakan bahwa belum di sini ya tempatmu. Kamu akan dilatih mentalmu di tempat yang lain lagi. Karena Tuhan tahu bahwa kemampuanmu lebih dari itu. Gitu. Jadi kalau udah gitu ya sudah. Kita jadi bersyukur lagi. Alhamdulillah sudah sampai di level ini. Saya mungkin mau mengembangkan sesuatu yang lain lagi di tempat yang lain lagi. Jadi akhirnya kita tuh merasa lebih enjoy. Ibu sendiri termasuk orang yang tidak pernah peduli dengan apa yang orang lain katakan sama ibu. Ya. Bukan berarti bahwa kita tidak menerima saran ya, menerima saran masukan itu boleh, tapi kalau ada orang yang terlalu overthinking sama kita, itu memang pembencimu akan tetap jadi pembencimu gitu loh. Jadi sudah jangan berada di situ, move on ya, bekerja saja, belajar saja. Orang yang akan mencibirmu ya, suatu saat dia bisa jadi akan menyukaimu karena kita berbuat baik sama dia, tetap kita berpikir positif sama orang lain ya. Justru itu akan lebih membuat kita lebih bahagia. Seperti itu ya. Oke. Sudah ya? Kak Fira. Oke. Ibu, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bertanya. Mohon maaf, kami tidak bisa membacakan semua pertanyaan dikarenakan waktu yang terbatas. Demikianlah acara webinar kali ini yang membahas tentang percaya diri di media sosial, tanda mental baik-baik saja. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan membacakan kesimpulan dari webinar kita kali ini. Media sosial memiliki potensi mempengaruhi kesehatan mental remaja, terutama gangguan ansietas dan depresi. Meskipun demikian, hubungan tersebut bersifat multifaktorial dan mempengaruhi bagaimana seorang menggunakan media sosial itu sendiri. Di sisi lain, media sosial juga memiliki potensi dalam mendukung remaja dengan gangguan kesehatan mental. Ketika seseorang sejahtera secara psikologis, sosial maupun emosional, maka bisa dikatakan bahwa individu tersebut memiliki mental yang sehat. Mental yang sehat juga merupakan awal yang baik bagi diri kita untuk terus berkembang. Pada hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber dan juga seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga dapat bertemu kembali dalam webinar lainnya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih moderator. Sebelum kita memasuki acara terakhir, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu yang akan dipandu oleh salah satu anggota divisi dokumentasi. Saya persilahkan. Untuk teman-teman, silakan untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Baik. 1, 2, 3. Sekali lagi, tahan. 1,
2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Baik. Sebelum kita akhiri acara ini, saya ingin mengingatkan untuk para peserta untuk mengisi link absensi yang telah dikirim melalui room chat. Saya persilahkan untuk mengisi absen terlebih dahulu kepada peserta webinar kali ini. Ibu izin live ya, sukses untuk semua. Mohon maaf, Ya, saya baik, Bu. harus pindah Zoom. Terima kasih semua, salam sehat mental dan semoga semua bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Baiklah, sampailah kita di ujung acara ini. Terima kasih kepada seluruh panitia dan peserta yang telah berpartisipasi dalam acara webinar sampai akhir. Saya Fadiatah Taunila selaku MC mewakili seluruh panitia. Mohon maaf jika ada kesalahan dan salah tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih MC yang sangat cantik. Pemuda, kemana langkahmu menuju? Apa yang membuat engkau ragu? Tujuan sejati menunggumu sudah. Tetaplah pada pendirian semula. Di mana artinya berjuang tanpa sesuatu pengorbanan? Kemana arti rasa satu itu? Bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah kemuka keinginan luhur kan terjangkau semua. Pemuda, kemana langkahmu menuju? Apa yang membuat engkau ragu? Tujuan sejati menunggumu sudah. Tetaplah pada pendirian semula. Di mana artinya berjuang tanpa